Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9A dan 9B, kali ini kita bertemu lagi pada materi Al-Quran Hadis untuk pertemuan yang ke-6. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja untuk pertemuan kedua pada bab 2 ini, sebenarnya kalau memang kita tatap muka, tugas kalian adalah menghafalkan surat Az-Zalzalah yang sudah kemarin Bu Ainun jelaskan beserta artinya. Namun tidak apa-apa, tetap kalian hafalkan, nanti kalau kita ada tatap muka harus disetorkan gitu ya. Untuk pertemuan kali ini kita masih di bab 2 yang berkaitan dengan kajian tentang fenomena hancurnya alam. Kemarin yang berkaitan dengan fenomena hancurnya alam yaitu pada surat Az-Zalzalah, dan sudah saya jelaskan beserta kandungannya. Pada kali ini kita akan mempelajari surat Al-Qari'ah ya. Di halaman 17 silahkan dibuka. Yang pertama kita mempelajari tentang deskripsinya terlebih dahulu, mulai dari pengertian ya, kemudian urutan surat dan golongan isi pokok kandungan dari surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah ini merupakan surat yang ke-101 di dalam Al-Quran ya. Kenapa disebut surat Al-Qari'ah? Karena memang diambil dari ayat pertama, yaitu yang berbunyi lafadz Al-Qari'ah, diambil pada ayat yang pertama. Terdiri dari 11 ayat dan digolongkan ke dalam surat Makkiyah karena surat Al-Qari'ah ini diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kata Al-Qari'ah ini berasal dari kata qara dalam bahasa Arab yang artinya memukul dengan keras, menggebrak, menggoncang ya. Makanya pada surat Al-Qari'ah ini berkaitan dengan hancurnya alam semesta ya. Al-Qari'ah, hari kiamat artinya ya. Diambil dari kata qara, itu kata dasarnya. Kemudian pada lafadz Al-Qari'ah ini disebut dengan nama hari kiamat itu karena pada surat Al-Qari'ah ini betul-betul mengetuk dengan keras hati pendengar dengan kejadian yang mengerikan dan mengagetkan. Maksudnya nanti di dalam surat Al-Qari'ah ini Allah akan menjelaskan bagaimana keadaan bumi ketika datangnya hari kiamat. Sehingga ketika orang membaca ini, memahami artinya, hatinya akan bergetar ya, bagaimana dahsyatnya hari kiamat ketika datang. Dan pokok kandungannya itu bisa digarisbawahi, pokok kandungan dari surat Al-Qari'ah ini yaitu tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat, yaitu digambarkan di situ bagaimana manusia bertebaran, gunung-gunung berhamburan, amal perbuatan manusia akan ditimbang ya. Jadi balasannya akan ditimbang sesuai dengan amalnya masing-masing. Itu pokok isi kandungannya. Jadi kejadian hari kiamat yaitu dengan adanya manusia yang bertebaran, gunung-gunung berhamburan, dan amal manusia akan ditimbang, dan ancaman masuknya manusia ke neraka hawiyah. Marilah kita baca dulu bersama-sama. Ini juga tetap harus dihafalkan karena target kita memahami dan harus hafal. Dibaca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ayat pertama, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Ya. Tahukah kamu apa hari kiamat itu?
Ya, ini ada 3 ayat mirip artinya. Yang pertama, hari kiamat. Apakah kamu tahu hari kiamat itu? Yang ketiga, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Ada 3 ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Ini merupakan peringatan yang luar biasa ketika seseorang, ya misalkan mengingatkan sampai 3 kali, berarti apa yang diingatkan itu adalah hal yang perlu diperhatikan. Begitu juga dengan ayat di dalam surat Al-Qari'ah ini, ayat 1, 2, 3. Allah berfirman, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Tahukah kamu hari kiamat? Ini berarti memang perlu diperhatikan oleh kita semua bahwa kejadian hari kiamat adalah kejadian yang sangat luar biasa. Kemudian pada ayat yang keempat, pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbaran. Wataku yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Nah, manusia seperti anai-anai yang berterbaran. Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Fa amma man thaqulat mawazinu. Nah, ini pada ayat keempat dan kelima ini menjelaskan keadaan bumi saat datangnya hari kiamat. Manusia bertebaran seperti anai-anai. Anai-anai itu seperti kapas bertebaran ya. Gunung-gunung berhamburan ya. Jadi luar biasa, kejadian yang sangat luar biasa. Pada ayat ke-6, fa amma man thaqulat mawazinuh, dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fa ummuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Ini balasan bagi orang yang berat amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu di dalam surga. Pada ayat ke-8, wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Pada ayat yang ke-10, wa ma adraka mahiyah, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jadi pada ayat yang 1, 2, 3, ya ini kandungannya Allah menjelaskan akan adanya hari kiamat yang begitu dahsyatnya, sehingga Allah menyebutkan pada 3 ayat. Perlu kita perhatikan sekali tentang hari kiamat ini, karena Allah sampai menjelaskan 3 kali di dalam ayatnya ya, 1, 2, 3. Kemudian pada ayat yang ke-4, 5, keadaan bumi saat datangnya hari kiamat itu kandungannya. Jadi kandungan yang pertama bisa kita pahami dari ayat 1, 2, 3, yaitu berita tentang datangnya hari kiamat. Kandungan yang kedua berkaitan dengan keadaan bumi saat datangnya hari kiamat. Manusia bertebaran seperti anai-anai, gunung-gunung berhamburan. Ya, ini keadaan bumi. Kemudian pada kandungan yang ketiga di sini adalah balasan bagi orang-orang yang hidup di dunia apabila dia nanti ada timbangan ya. Manusia akan ditimbang amal kebaikan dan keburukannya. Ketika amal yang baik lebih berat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya, apabila amal jeleknya lebih berat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Kemudian Allah menjelaskan pada ayat ke-10 dan ke-11 apa neraka hawiyah itu, yaitu api yang sangat panas. Dari pembelajaran tadi tentunya kita harus tahu ya bagaimana dahsyatnya datangnya hari kiamat. Sudah kita pelajari di dalam surat Az-Zalzalah, begitu juga di dalam surat Al-Qari'ah. Makanya setelah mempelajari surat ini diharapkan kita selalu meningkatkan ibadah kita, meningkatkan keimanan kita bahwa apapun yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya. Ketika kita sudah kembali kepada Allah, tidak ada satupun harta yang kita miliki kita bawa. Kita hanya membawa amal kebaikan dan amal kejelekan kita. Untuk itu dari pelajaran ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa kehidupan di dunia ini tidak ada apa-apanya ya. Tujuan kita hidup hanyalah untuk mencari ridho Allah. Tetaplah selalu berbuat baik. Mudah-mudahan setiap kebaikan kita selalu diridhoi oleh Allah. Tugas kalian tetap dihafalkan ya ayat dan artinya, karena nanti tetap ada tatap muka untuk setoran hafalan surat Az-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah. Pada minggu yang akan datang akan kita bahas secara garis besar tentang surat Az-Zalzalah dan Al-Qari'ah. Dan tolong untuk halaman 21 itu sampai halaman
24 dikerjakan. Minggu depan akan kita bahas beserta penjelasan 2 surat ini. Itu saja, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.